Ini kita melewati salah satu kompleks Schreiber Garten. Itu ada arena bermain, itu ada kebun-kebun, petak-petak yang dibatasi, terus ada rumah-rumah kebun atau rumah musim panas. Tuh. Nah, jadi sejarah Schreiber Garten atau rumah kebun atau rumah musim panas ini sejak revolusi industri di Inggris tahun 1760-an, terus industrialisasi di Jerman itu semakin masif, agak lambat dari Inggris sekitar tahun 1870-an setelah revolusi Prancis. Nah, ketika era industrialisasi itu banyak pabrik-pabrik dibangun di pusat-pusat kota. Jadi orang-orang dari desa itu pada pindah kerja jadi buruh pabrik di kota. Akhirnya di kota itu padat, kotor, kumuh, penuh polusi. Terus orang tinggal di tempat-tempat sempit, kadang juga kesulitan makan. Nah, sama pemerintah, sama gereja itu dikasih lahan untuk mereka bisa menanam sayur-sayuran, buah-buahan, sumber pangan gitu. Nah, istilah lain dari rumah kebun ini juga Schreiber Garten. Schreiber itu berasal dari nama seorang dokter di Leipzig, Schreiber, Moritz Schreiber kalau nggak salah, yang dia memikirkan bahwa di era industrialisasi itu anak-anak kurang aktivitas fisik, kurang bermain, jadi mengkhawatirkan di masa depan tuh jadi generasi yang fisiknya lemah. Jadi dia mengusulkan dibuat taman-taman bermain atau Spielplatz, area bermain di banyak tempat. Nah, tapi terus orang-orang itu banyak yang membuat pagar-pagar di sekitar tempat bermain untuk ditanami buah sayur itu. Nah, akhirnya dibuatlah asosiasi pertama kali tahun berapa? 1830 atau 1930-an itu. Akhirnya muncullah ini tren Schreiber Garten kayak gini. Kebun kecil, rumah kebun, rumah musim panas. Nah, ketika perang dunia 1 dan perang dunia 2, ini rumah kebun petak kayak gini ini juga jadi penyelamat sebagai sumber pangan. Nah, kemudian beranjak ke era informasi. Setelah era industri, orang-orang bekerja pagi sampai sore di perkotaan yang padat dan ramai. Kemudian orang mulai merindukan kedekatan dengan alam. Nah, jadi setelah hiruk pikuk dan penatnya di kota kerja pagi sampai sore, terus mereka bisa ke rumah kebun ini untuk santai, untuk melakukan aktivitas outdoor, aktivitas fisik yang menyenangkan. Nah, kemudian juga bisa memakan makanan yang sehat dari hasil kebunnya. Kemudian semakin beralih ke sini ke era digital dan teknologi informasi yang semakin berkembang pesat. Orang banyak terjebak ke kehidupan sosial media yang menarik mereka dari alam, dari lingkungan. Ditambah lagi pas ketika terjadi pandemi, muncul tren cottagecore atau farmcore, di mana orang-orang merindukan kesederhanaan dan aktivitas real, nyata, fisik di tempat-tempat yang damai dan tenang seperti ini. Jadi ini menjadi tempat implementasi untuk saat ini, cottagecore, farmcore dalam bentuk rumah kebun, rumah musim panas. Di Jerman ini banyak, ada jutaan, terus luasnya juga nyampe sekitar 44.000 hektar, dan ada undang-undang federalnya yang dibuat untuk mengatur rumah kebun ini. Yang pertama, tidak boleh menjadi tempat tinggal utama atau permanen, jadi hanya tinggal di sini, itu tidak boleh. Terus harus minimal kalau nggak salah 30%-nya itu ditanami tanaman pangan rumah kebun ini. Rumah kebun ini sekarang berfungsi untuk orang-orang bersosialisasi, terus orang-orang berkumpul, santai,
nanam buah sayur dan mendapatkan hasil makanan langsung dari sini. Tempat rekreasi juga, tempat anak-anak bisa main juga. Nah, dulu kita pernah ke rumah kebunnya Yonatan ya saya, ke gardennya Yonatan. Terus di sana kita main, ada main air, main trampolin, main tenda-tendaan, bakaran, barbeque. Kita tidur di sana juga. Berapa malam waktu itu, Sa? Kalau aku waktu itu 2 malam apa 1 malam? Iya, iya. 2 malam lebih di sana. Ya ini Seribu Garden kayak gini. Kira-kira di Indonesia, orang-orang di Indonesia yang penat dengan kehidupan kota yang padat, macet, tinggal di tempat yang sempit, itu merindukan juga nggak? Apalagi mereka yang berasal dari desa, yang ketika kecil hidup dengan tenang dan slow living di desa. Kalau baca-baca di internet itu mulai banyak yang merindukan suasana zaman dulu dan suasana di desa. Terus ada teman juga yang melihat postingan David Beckham lagi berkebun. Orang yang telah mencapai puncak popularitas, yang sangat kaya, ternyata menikmati kebahagiaan, kesenangan di masa tuanya, di masa ketika dia ekonominya sudah terpenuhi, itu dengan aktivitas yang sederhana seperti berkebun, panen langsung dan makan dari hasil kebunnya. Sebenarnya manusia ya kerja untuk hidup, bukan hidupnya habis untuk kerja tapi tidak merasa hidup. Itu dulu di permainan duck hunt tuh, bebek terbang terus tembak, der. Oke, ini sambil lari, video yang lain dipisah, yang lari ini di musim dingin ke danau. Terima kasih, ketemu lagi di video selanjutnya yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.